Shalom, Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dengan saya, Anton Siswanto. Hari ini kita akan belajar mengenai sebuah tema Impactful Family. Bagaimana kita mempunyai keluarga yang berdampak. Firman Tuhan mengajarkan kepada setiap kita dalam Kolose 2 ayat 7. Hendaklah kalian membangun hidupmu dengan Kristus sebagai dasarnya. Hendaklah kalian makin percaya kepada Kristus menurut apa yang sudah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu meluap-luap dengan ucapan terima kasih. Itu lagi bagian firman Tuhan di dalam Efesus 4 ayat 16. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi bagaimana kita bisa menjadi anggota keluarga yang membangun kehidupan kita sehingga kita bisa berdampak kepada lingkungan sesama kita dalam komunitas, baik dalam tempat kerja, baik di dalam keluarga, baik di gereja, maupun di masyarakat di mana kita tinggal. Yang pertama adalah kita harus memiliki persekutuan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih, kita mungkin di dalam pekerjaan itu sibuk bekerja. Anak-anak yang kita punya itu sibuk di dalam studi, sehingga tidak ada waktu bagi kita untuk bersekutu bersama-sama. Padahal penting bagi setiap kita untuk boleh mempunyai persekutuan, membangun mesbah keluarga dalam kehidupan kita. Maksudnya adalah bahwa di dalam kehidupan kita sekeluarga, setiap hari kita menyediakan waktu 15-20 menit atau bahkan lebih untuk kita membaca firman Tuhan bersama-sama, berdoa dengan tekun bersama-sama, dan memuji Tuhan, dan bahkan bercakap-cakap satu sama lain untuk memperakrab diri kita. Sekaligus kita membangun kerenan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua adalah, mari kita mempunyai pelayanan yang benar. Seringkali kita sebagai manusia, kita bisa melayani orang di luar, melayani orang di dalam gereja, melayani orang-orang di dalam kantor kita bekerja, atau di dalam toko kita berusaha dengan baik. Tetapi kadang-kadang kita lupa untuk melayani anggota keluarga kita. Maka kuncinya adalah kita harus menjadi orang yang rendah hati dan rela. Bagaimana suami melayani istri, bagaimana istri melayani suami, bagaimana orang tua melayani anak, dan anak melayani orang tua. Bukankah dalam pelayanan ada sebuah keindahan di dalam keluarga, waktu kita mau belajar rendah hati dan rela melayani anggota keluarga kita. Karena itu, sebagai kepala keluarga, jangan sombong kalau kita adalah seorang ayah yang merasa bahwa saya kepala keluarga dan harus dilayani, dan saya tidak pernah mau melayani anggota keluarga saya sendiri. Janganlah menjadi seperti itu, tetapi Alkitab berkata, layanilah seorang yang lain dengan kasih. Bukankah Yesus mengajar kepada kita bahwa dia datang untuk melayani dan bukan untuk dilayani? Yesus datang ke dalam dunia untuk melayani dan menjadi tebusan bagi banyak orang. Yang ketiga adalah, mari kita bersama-sama belajar untuk memiliki pertumbuhan yang benar. Alkitab berkata di dalam Efesus 4 ayat 16 tadi, tiap-tiap anggota menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya di dalam kasih. Efesus 4 ayat 16c. Firman Tuhan berkata kepada kita, waktu kita bertumbuh, pertumbuhan itu terjadi dengan sendirinya. Waktu saya pelajari firman Tuhan Efesus 4 ayat 16, saya bertanya-tanya, kenapa Tuhan berkata persekutuan dahulu, pelayanan, baru pertumbuhan? Bukankah harusnya pertumbuhan yang pertama, baru melakukan yang lain? Tetapi Alkitab mengajar kepada kita suatu kebenaran firman Tuhan yang penting, bahwa waktu kita bersekutu dan melayani anggota keluarga kita, maka kita akan bertumbuh secara sendirinya. Dan pertumbuhan itu adalah sebuah dampak kepada lingkungan di sekitar kita. Jadi, waktu kita bertumbuh secara rohani, maka kita akan berdampak kepada lingkungan di sekitar kita. Firman Tuhan hari ini begitu indah, Bapak Ibu. Mari kita bersama-sama belajar untuk kita membangun persekutuan dalam keluarga kita.
membangun pelayanan dalam keluarga kita. Dan nanti keluarga kita akan bertumbuh secara rohani dan menjadi berdampak bagi orang di sekitar kita. Sama seperti pohon yang bertumbuh dan berbuah, maka kita sebagai orang percaya juga akan bertumbuh dan berbuah dalam kehidupan kita. Perubahan itu adalah suatu hal yang nyata dan menolong kita untuk boleh bersama-sama mempunyai buah. Dan buah itu akan menunjukkan buah yang manis dan segar dan dimakan oleh orang-orang, dan orang-orang menikmati buah dari pohon itu. Buah itu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, maukah kita bersama-sama memiliki persekutuan dan pelayanan yang baik, sehingga kedua hal itu menolong kita bertumbuh secara rohani dan menjadi dampak bagi orang di sekitar kita? Kalau mau, mari kita bersama-sama mulai membangun, mulai dari sekarang, mulai dari keluarga kita, dan mulai dari diri sendiri. Kiranya renungan kita pada saat ini boleh memberkati kita sekalian. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan subscribe di bawah ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.